Halo geng, selamat datang kembali di channel Idris Will, yang dimana channel ini akan membahas seputar editing foto dan video. Jadi buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, karena akan ada update-update video setiap harinya. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas cara menggunakan aplikasi Lightroom sekaligus prakteknya gengs. Nah, makanya pada tutorial kali ini channel Idris Will akan membahas tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Lightroom beserta langsung prakteknya. Tadinya sih saya mau bikin tutorialnya, tapi setelah saya pikir-pikir, lebih baik sebelum kita mengedit, kita harus tahu kegunaan fitur-fitur yang ada di aplikasi Lightroom. Jadi buat kamu yang baru menggunakan Lightroom pertama kali, silahkan simak saja dengan baik-baik video ini. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi Lightroom, itu tampilannya seperti ini. Kita perlu tahu dulu berbagai menu navigasi yang ada di aplikasi edit foto ini sebelum kita membahas menu-menu untuk mengedit yang ini. Pada aplikasi Lightroom terdapat 4 menu navigasi, yaitu ada pustaka, dibagikan, pelajari, dan temukan. Nah, biar kalian makin paham cara menggunakan aplikasi Lightroom ini, maka akan dijelaskan mengenai masing-masing menu navigasi utama tersebut. Yang pertama itu ada menu yang namanya Library. Menu ini berguna sebagai file manager untuk menampilkan berbagai foto atau gambar yang ada di album aplikasi Lightroom. Di menu ini kalian bisa menambahkan foto yang ada di HP ke aplikasi Lightroom untuk diedit, atau kalian bisa mengambilnya langsung di aplikasi Lightroom ini. Yang kedua ada menu dibagikan, atau kalau dalam bahasa Inggris itu shared. Penulisannya itu begini ya geng. Menu ini berguna untuk membagikan atau menyimpan foto ataupun album foto kamu secara online di galeri web aplikasi Lightroom. Jadi orang lain juga bisa melihat foto hasil editanmu di album online ini. Yang ketiga ada menu yang namanya pelajari, atau dalam bahasa Inggris itu seperti ini tulisannya. Menu ini adalah sarana yang menyediakan berbagai tutorial gratis dari aplikasi Lightroom. Untuk kamu yang mau belajar cara mengedit foto seperti dalam tutorial yang disediakan, jadi kalian tinggal ikuti saja tutorial dari menu ini. Yang keempat ada menu navigasi yang namanya temukan, atau dalam bahasa Inggris itu discover. Di bagian menu discover ini ada juga pilihan tema foto seperti new, yang artinya foto yang baru saja diupload. Ada juga abstrak yang berarti foto bertema abstrak, animal yang isinya foto-foto bertema binatang, arsitektur yang menampilkan foto-foto bertema arsitektur, dan tema-tema lainnya yang bisa kamu coba telusuri sendiri. Dan kalian bisa menyimpan settingan pengaturan preset yang mereka gunakan untuk mengedit foto mereka agar bisa kamu terapkan atau gunakan di foto yang mau kamu edit. Nah, kita lanjut aja ya geng ke pembahasan tools atau fitur-fitur yang ada di aplikasi Lightroom. Dalam menggunakan aplikasi Lightroom ini, kalian bebas untuk melakukan editing pada foto semau kamu. Tapi kalian juga perlu tahu fungsi dari berbagai tools atau fitur yang membantu kalian untuk mengedit foto di aplikasi Lightroom ini. Berikut adalah fungsi penjelasan berbagai
fitur untuk mengedit foto di aplikasi Lightroom. Kalian tinggal simak saja. Yang ke satu itu ada masking. Fitur ini fungsinya untuk melakukan seleksi bagian tertentu pada foto. Namun di sini saya tidak akan menggunakannya, jadi kita skip aja. Yang kedua ada heading atau penulisannya seperti ini. Fitur ini berguna untuk memperbaiki bagian tertentu pada foto seperti noda, jerawat, dan yang lainnya. Di sini juga kita tidak akan menggunakan fitur ini. Yang ketiga ada pangkas. Fitur ini berfungsi untuk melakukan rotasi atau memotong serta membalikkan foto. Nah, berhubung di sini juga kita tidak akan menggunakannya, jadi kita skip saja. Yang keempat ada preset. Fitur ini berfungsi untuk memilih serta menggunakan preset atau kumpulan settingan foto yang telah tersedia di aplikasi Lightroom. Atau jika kalian mendownload preset yang dari YouTube ataupun Google, nah nanti preset tersebut akan tersimpan di menu ini. Selanjutnya ada fitur yang namanya otomatis. Fitur ini fungsinya adalah untuk melakukan pengeditan secara otomatis langsung dari aplikasi Lightroom. Tapi kalau kita menggunakan fitur ini, kita tidak akan mendapatkan hasil foto yang kita inginkan karena udah bawaan dari aplikasi Lightroom itu ya, mengeditnya. Yang keenam ada cahaya. Fitur ini berguna untuk mengatur pencahayaan foto seperti misalnya pencahayaan kontras, highlight, bayangan, warna putih dan hitam. Pencahayaan ini gunanya untuk menaikkan atau mengurangi dari cahaya foto yang mau kita edit sesuai dari kondisi foto tersebut. Di sini karena fotonya terlalu cerah, jadi saya akan kurangi cahayanya menjadi 0,20. Selanjutnya ada kontras. Guna dari kontras ini adalah untuk memberikan kepudaran dan ketajaman pada foto kita. Jadi kalau kita naikkan kontrasnya, maka fotonya akan lebih tajam. Tapi jika kita turunkan, maka fotonya akan kelihatan pudar. Namun di sini saya akan menaikkan kontrasnya supaya fotonya lebih tajam menjadi 40. Di bawahnya lagi ada highlight. Nah, fitur ini fungsinya untuk mengatur pencahayaan yang terkena cahaya matahari ataupun lighting. Di sini juga saya akan mengurangi highlight-nya menjadi 50, kita kurangi aja. Nah, untuk bayangan ini menurut saya agak berlawanan dengan kontras, dimana kalau kita turunin fotonya itu jadi terlihat tajam. Sebaliknya kalau kita naikin akan memberikan kepudaran, namun pudarnya itu agak berdebu. Jadi di sini saya akan menambahkan bayangannya menjadi 30. Kita lanjut ke warna putih. Menurut saya ini hampir sama kegunaannya seperti highlight. Di sini saya akan menguranginya menjadi -100 ya. Kalau yang hitam ini hampir sama seperti shadow, tapi agak hitam. Kalian bisa bedakan saja sendiri ya geng. Saya akan mengaturnya menjadi -28. Lalu kita beralih ke kurva. Di bagian kurva ini, kalau kalian sudah paham dengan kegunaan pada menu pencahayaan, kalian bisa lebih mudah untuk mengatur di bagian kurva ini. Jadi kalian bisa ulik saja sendiri.
Yang ketujuh ada warna. Fitur ini mempunyai fungsi untuk mengatur warna pada foto. Temperatur ini kalau kita naikin akan memberikan warna yang kuning, tapi jika dikurangin akan menjadi warna biru. Untuk corak ini, jika kita naikkan akan memberikan bayangan warna, jika dikurangin akan memberikan warna hijau. Namun, di bagian temperatur dan corak ini, saya tidak akan mengaturnya, jadi dibiarkan saja seperti ini ya. Untuk vibrance ini adalah untuk warna cahaya. Di sini saya akan mengaturnya di 32. Kita lanjut lagi. Untuk kejenuhan ini hampir sama dengan kontras atau vibrance. Dan di sini saya akan mengaturnya menurunkan menjadi 15. Yang kedelapan, ada menu yang namanya efek. Tools ini berguna untuk menambahkan efek-efek tertentu di foto. Seperti misalnya di sini ada tekstur, yang dimana jika kita naikkan, maka pengaturan yang ada di menu cahaya akan hilang karena tertutupi oleh efek dari tekstur tersebut. Jadi di sini saya akan menguranginya ya geng. Di bagian kejernihan ini jika kita naikkan maka akan memberikan kejelasan foto tapi jadi gelap. Namun jika kita turunin akan memberikan kepudaran pada foto tapi agak putih. Kalian bisa bedakan saja sendiri. Jadi di sini saya akan menambahkan menjadi 10 aja cukup. Di bagian efek kabut ini hampir sama dengan fungsi dari kejernihan. Namun pastilah ada bedanya. Kalian bisa ulik aja sendiri. Di sini saya akan mengaturnya menjadi 30. Di bagian vignette ini adalah untuk memberikan warna pada pinggir foto ya. Pasti kalian juga sudah tahu ya fitur ini. Jika dikurangin akan memberikan warna putih, jika diturunin akan memberikan warna hitam. Jadi di sini saya akan mengaturnya menjadi min 20. Yang 9 ada detail. Fitur ini fungsinya untuk menambahkan detail serta ketajaman pada foto. Nah, di menajam ini saya akan mengaturnya sekitar 10. Untuk di bagian bawahnya yang semua ini kita tidak akan mengaturnya karena menurut saya tidak terlalu penting, jadi lewat saja. Yang ke-9 ada optik. Tools ini berfungsi untuk memperbaiki karakter lensa yang digunakan saat mengambil foto. Di sini juga saya tidak akan menggunakannya, jadi kita akan skip saja. Yang ke-10 ada geometri. Fitur ini berfungsi untuk mengatur perspektif pada suatu foto, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Di sini juga saya tidak akan menggunakannya, jadi saya cukup mengenalkan saja. Selanjutnya itu ada fitur yang bernama profile. Profile ini berguna untuk mengedit foto secara otomatis berdasarkan preset yang telah tersedia. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di bagian sebelumnya ini, fitur ini itu berfungsi untuk menerapkan atau menyalin pengaturan foto sebelumnya ke foto yang sedang diedit. Yang selanjutnya ada versi. Fitur ini berguna untuk memilih foto apakah mau versi yang asli sebelum diedit ataukah yang sudah diedit. Selanjutnya ada reset.
Tools ini berfungsi untuk membalikan hasil editan ke kondisi awal foto sebelum diedit, alias mereset settingan editan foto ke awal semula. Oke geng, kalau dirasa foto kalian sudah diedit, udah pas dan tentunya udah bagus sesuai dengan selera kalian, kalian tinggal klik saja ikon share di pojok kanan atas dan klik simpan di perangkat. Jika kalian mau membuat preset yang telah kalian buat, kalian tinggal klik aja titik 3 di pojok kanan atas, lalu kita buat preset dan masukkan nama preset kalian. Oke geng, mungkin sekian saja tutorial dari saya, mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau jika ada kesalahan, kalian bisa komen saja di kolom komentar. Saya Muhammad Idris dari channel Idris Will. Kita akan berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya.